Ismail. Yang kedua ada Aminah, yang ketiga Muhammad Iqbal Bakula, yang keempat ada Muhammad Aldi. Kami di sini akan mendisertasikan makalah yaitu tentang sistem produksi usaha kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun datar. Menyaksikan presentasi dari kami. Yang melatar belakangi kami membuat makalah ini yaitu karena produk kerajinan pada awalnya dibuat untuk tujuan fungsional, baik untuk kepentingan keagamaan atau religius maupun kebutuhan praktis. Berdasarkan latar belakang yang kami buat tadi, rumusan yang masalah yang kami angkat itu yang pertama, bagaimanakah sistem produksi usaha kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun datar. Yang kedua, cara pembuatan kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun datar. Adapun tujuan dalam penulisan makalah tentang sistem produksi usaha kerajinan dari bahan limbah berbentuk datar ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, untuk mengetahui sistem produksi usaha kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun datar. Yang kedua, untuk memanfaatkan bahan-bahan yang sudah tidak terpakai sehingga bisa menjadi bahan yang jauh lebih bermanfaat dan berguna bagi orang yang akan membuat kerajinan ini. Pembahasan. Produk kerajinan banyak memanfaatkan bahan-bahan alam seperti tanah liat, serat alam, kayu, bambu, kulit, logam, dan rotan. Ada banyak dan lain sebagainya. Ada juga yang memanfaatkan bahan sintetis seperti bahan limbah, kertas, plastik, dan karet. Kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun datar. Dari limbah kulit jagung, kerajinan dari limbah plastik dan pelepah pisang, dan limbah kertas. 2. Manfaat kerajinan, manfaat produk sebagai benda pakai dan benda hias. 3. Potensi kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun dasar. Dilihat dari kondisi wilayahnya, daerah pesisir, pantai atau laut, dan daerah pegunungan. Pengolahan kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun datar. Pemilihan bahan limbah dan juga pembersihan. 5. Perencanaan produksi kerajinan. Ada dua unsur, yaitu unsur estetika dan unsur ergonomis. Unsur ergonomis ada dua, yaitu keamanan dan kenyamanan. Syarat-syarat perencanaan produksi kerajinan menentukan bahan atau material produksi dari berbentuk teknik produksi. Produksi kerajinan dari limbah berbentuk bangun datar. 1. Pensil, yaitu alat yang biasanya digunakan untuk membuat sketsa. 2. Spidol, yaitu biasanya dibuat dengan berbagai warna dan ukuran. 3. Komputer, yaitu untuk kepentingan merancang karya dengan teknik digital. Proses produksi kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun datar. Dalam proses produksi kerajinan, seorang pengrajin harus memperhatikan 3 hal, yaitu bentuk, fungsi, dan bahan. Kemasan. 1. Tujuan pengemasan. 1 adalah kemasan memenuhi syarat kebersihan dan kemanfaatan. 2. Kemasan melindungi dari perjalanan dari produsen ke konsumen. 3. Mendukung program pemasaran. 4. Kemasan mencegah pertukaran antar produk lain. 5. Suatu cara meningkatkan laba perusahaan. Dan manfaat kemasan. 1. Dikemas biasanya lebih menarik. 2. Ciri pembeda antara produk lain. 3. Menambah daya jual produk dan menambah nilai tarik produk. Jenis kemasan ada 3, yaitu kemasan plastik, kertas, dan kayu. Dari bahan limbah berbentuk bangun datar, kami membuat hiasan dinding bingkai bunga. Alat dan bahan: gunting, kardus, lem, karton. Cara pembuatan: potong kardus menjadi ukuran 30 dan 18 cm dan tempelkan karton untuk bagian belakang penutupnya. Karton dilipat-lipat untuk membuat takai bunga. Potong sisi-sisi lipatan yang sudah dibuat dan dilem. Gulung-gulung karton untuk membuat takainya. Setelah membuat bunga dan takainya, kita tinggal tempelkan ke dalam bingkai. Selesai. Buat kerajinan bingkai foto dari koran. Alat dan bahan: koran, gunting, penggaris, pensil, dan lem. Dan cara pembuatannya yaitu koran dibelah menjadi 2 bagian. Lalu gulung pakai sedotan plastik 12 gulungan.
Sediakan kardus ukuran 24 x 19 cm dan tempelkan gulungan yang sudah tersedia ke dalam bingkai yang sudah diukur satu sisi 4 gulungan. Gunting karton lebar 19 x 19 belah 2, lalu lipat-lipat untuk membuat bunga dan lem. Setelah itu tempelkan ke dalam bingkai dan sasar. Secara umum ada dua bahan limbah. Yang pertama yaitu limbah organik atau limbah yang mudah untuk didaur ulang. Yang kedua adalah limbah anorganik atau limbah yang sulit untuk membusuk atau bahkan tidak bisa untuk didaur ulang. Merencanakan jenis usaha adalah merencanakan kegiatan yang dijalankan oleh setiap perusahaan, baik besar maupun kecil, untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam membuat usaha tersebut. Dengan membaca makalah tentang sistem produksi usaha kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun datar, kami berharap dapat mengembangkan jiwa kewirausahaan khususnya dalam memanfaatkan bahan limbah berbentuk bangun datar ini menjadi produk kerajinan yang bernilai estetika maupun bernilai benda pakai dan dapat bermanfaat sehingga mendatangkan keuntungan untuk kita semua. Itulah presentasi dari kami, kurang dan lebihnya mohon maaf. Semoga apa yang kami sampaikan bisa